Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa jamaah YouTubiah di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak di antara para sahabat yang kemudian mengikuti jejak Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Dengan berbagai macam alasan dan tujuan tentunya. Ada di antara mereka yang berhijrah karena menyadari bahwa hijrah itu niscaya. Sebab di tempat asal mereka, di Makkah, mereka tidak mengalami atau mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan syariat Islam. Ada pula di antara mereka yang berhijrah karena ingin mencari penghidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Bahkan ada di antara mereka yang berhijrah karena dorongan cinta kepada perempuan. Barangkali ini bisa menjadi motivasi yang baik bagi kawan-kawan YouTubiah yang masih mufrad tentunya. Di sini tersebutlah kisah seorang laki-laki yang ia mencintai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Memang di dalam banyak literatur tidak menyebutkan bagaimana status Ummu Qais ini. Apakah seorang gadis kah ataukah seorang janda. Hanya jika melihat dari namanya, kemungkinan Ummu Qais ini orang yang pernah bersuami dahulunya. Kemudian laki-laki ini mengutarakan cintanya dan bermaksud untuk melamar Ummu Qais. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ummu Qais menerima pinangan laki-laki tersebut dengan satu syarat. Ummu Qais mengajukan ia mau dinikahi dengan syarat agar laki-laki itu hijrah ke Madinah. Singkatnya, atas dasar dorongan cinta kepada Ummu Qais, laki-laki itu pun kemudian hijrah ke Madinah. Dan disinilah permasalahan terjadi. Ketika sampai di Madinah, banyak orang yang mencibir. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita, lu hijrah kok karena perempuan. Hijrah itu karena Allah, bukan karena perempuan. Hijrah itu perintah Allah, bukan karena perempuan. Mungkin begitu yang terjadi. Kabar ini pun kemudian menjadi viral dan sampai ke telinga baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa komentar beliau? Beliau bersabda di dalam banyak hadis. Maksud saya beliau bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama, oleh banyak imam muhaddisin. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Bad'ul Wahyi, bab Bad'ul Wahyi Al-Hadisul Awal. Dan inilah sabda baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam kitab Sahih Bukhari. Sebetulnya hadis ini bukan saja diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, melainkan oleh hampir keseluruhan ulama-ulama ahli hadis. Kita bisa sebut diantaranya Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Pokoknya you name it lah. Semua meriwayatkan hadis ini. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam 5 atau 7 bab di dalam kitabnya dengan perbedaan detail redaksi yang sedikit berbeda. Seperti di sini contohnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya. Di sini langsung ila dunya. Akan tetapi dalam riwayat yang lain ada tambahan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha. Ada juga yang faman kanat hijratu li dunya, bukan ila tapi li. Dan itulah mengenai perbedaan detail riwayat daripada hadis tersebut. Mungkin barangkali kawan-kawan semua ada yang tahu atau yang paham, bisa komen di bawah. Oke, innamal a'malu binniyat.
Dalam khazanah ilmu balaghah, innama dikatakan atau disebut dengan adatul qasar. Ya. Yang mana qasar ini kita ada dua, qasar sifat alal mausuf, qasar mausuf alas sifah, ya. Nah, untuk qasar yang ini mungkin teman-teman jamaah YouTubiah yang tahu bisa membantu saya. Barangkali mungkin tahu apakah ini qasar sifat alal mausuf atau qasar mausuf alas sifat mengenai lafaz innama di sini, ya. Bagi jawabannya yang benar, ada giveaway dari saya. Apa giveaway-nya? HP? Enggak lah, channel ngaji kok minta HP. Ya. Oke, innamal a'malu binniyat. Innama tadi adatul qasar, ya. Yakni perangkat untuk digunakan meringkas hukum. Kemudian al-a'malu binniyat. Al-a'mal bentuk jama daripada amalun atau perbuatan, pekerjaan. Binniyat ada dua suku kata. Pertama ba-nya, ya. Kemudian niat. Ba ini huruf jer. Ba huruf jer biasanya maknanya ialah lil ilsaq atau lit ta'diyah, ya. Biasa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan kata dengan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan. Adapun niat ini juga bentuk jama dari lafaz niyatun, ya. Artinya bahwasanya perbuatan-perbuatan apapun itu binniyat, nilainya akan dikembalikan kepada niatnya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat al-qasdu. Secara arti bahasa, niat itu ialah tujuan, ya, atau purpose, ya. Menurut istilah, yang namanya niat itu ialah mengerjakan sesuatu bersamaan dengan prakteknya. Itu yang dimaksud dengan niat. Kita sholat, niat sholat, maka niat itu bersamaan dengan melaksanakan sholat. Nggak bisa umpamanya kita niat dulu baru sholatnya nanti. Ini enggak, ini bukan niat namanya. Yang demikian niat, bukan niat tapi disebut azimah. Azimah atau azam, ya. Jadi kalau menurut arti bahasa, niat itu qasdu sama dengan azimah secara arti bahasa. Akan tetapi menurut pengertian syara, niat itu ialah mengerjakan segala sesuatu muqtaronan bi fi'lihi, bersamaan dengan prakteknya. Gitu. Jika tidak bersamaan dengan prakteknya, maka tujuan itu dinamakan dengan azam atau azimah, rencana. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya bagi setiap imri'in, setiap orang, imri'in nasin, ya, muzakkarin au muannasin. Bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, manawa, terdapat
reward, penghargaan sesuai dengan yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena tujuan dunia, au ila imra'atin yankihuha, atau tujuannya untuk mencari jodoh atau karena motivasi cinta sebagaimana laki-laki yang mencintai Ummu Qais tadi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang ia niatkan dalam hijrah tersebut.